Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatihil kubra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilayka wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan seluruh jiwa raga kita sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia dan dalam acara yang sangat mulia pula. Dan insya Allah langkah demi langkah yang kita telah kerjakan akan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Bahkan langkah-langkah tersebut akan menjadi langkah-langkah yang mendekatkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam jangan pernah terlupa kepada makhluk yang paling mulia. Tanpanya pintu surga tidak akan terbuka, dan tanpanya mulia dan tanpanya pula alam semesta ini tidak akan tercipta, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai akhir masa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, bahwa peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang di luar akal logika manusia. Kalau akal logika kita tidak akan menerima kebenaran peristiwa Isra wal Mi'raj, karena peristiwa tersebut itu menolak dari akal logika kita, tidak diterima oleh akal logika kita. Namun disinilah letak keimanan kita sesungguhnya. Apakah kita masih memakai akal logika kita, ataukah kita lebih mengutamakan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya? Di dalam kitab Sunanul Kubra dan juga Aunul Ma'bud, di sana disebutkan riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, "Law kana tinubir ra'yi lakana asfar khub aula bil mashi." Kata Sayyidina Ali, "Law kana tinubir ra'yi lakana asfal khub lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu." Kata beliau, jikalau agama ini dengan menggunakan akal pikiran, jikalau agama ini harus menggunakan akal logika, niscaya membasuh paling bawah khuf. Khuf itu alas kaki yang kebiasaannya terbuat daripada kulit yang menutupi mata kaki. Niscaya, kata Sayyidina Ali, membasuh paling bawah khuf itu aula bil masyi min a'lahu, lebih utama daripada membasuh di atasnya khuf. Dan kata Sayyidina Ali, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri khuffaihi. Dan sungguh, kata Sayyidina Ali, aku melihat baginda Nabi kita itu yang dibasuh beliau malah paling atas khuf, atau paling atas alas kaki yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki.
Karena logika kita yang kotor itu di bawah alas kaki, bukan di atas alas kaki. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidina Ali, sungguh kulihat beliau itu yang dibasuh beliau malah alas khufnya, malah paling atas khufnya, bukan paling bawah. Ini sesuatu yang di luar akal logika kita. Ada lagi dalam agama kita yang di luar akal logika, ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu berzina, melahirkan anak perempuan. Entah kenapa sang ayah tersebut timbul cinta kepada anak yang pernah dizinahinya tersebut. Di dalam hukum agama kita, sang ayah tersebut boleh menikahi anak dari perempuan yang pernah dizinahinya. Kalau akal logika kita itu tidak boleh. Kenapa? Anak tersebut genetiknya daripada sang ayah. Namun berbeda hanya dalam agama kita. Karena anak tersebut terlahir dari sebuah perzinahan, maka sang ayah masih diperbolehkan menikahi anaknya. Jadi banyak dalam agama kita sesuatu yang di luar akal logika. Nah, disinilah apakah kita beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ataukah kita lebih memakai akal logika. Seperti itu juga peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin di antara kita muncul sebuah pertanyaan, kenapa Isra wal Mi'raj itu baginda Nabi kita harus naik ke tempat yang tertinggi? Bukan seperti Nabiullah Musa yang cuma di Bukit Tursina langsung bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah itu harus naik dulu? Harus Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu beliau bisa naik ke atas. Kenapa harus demikian? Kenapa tidak semudah seperti Nabiullah Musa alaihissalam yang beliau bisa berbincang, berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma di Bukit Tursina atau cuma di dalam bumi saja? Pertanyaan demikian ini pernah ditanyakan oleh muridnya Syekh Salam Al-Anjami. Murid daripada Syekh Salam Al-Anjami ini, ketika beliau sedang memberikan mau'izahnya, nasihatnya di sebuah masjid Ahmadi di kota Tanta, ketika itu Syekh Salam Al-Anjami ini ditanya murid-murid beliau, wahai Syekh, kenapa Rasulullah itu harus Mi'raj baru bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa tidak semudah Nabiullah Musa yang cuma di Bukit Tursina saja? Apa dijawab oleh Syekh Salam Al-Anjami? Kata beliau, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kata beliau, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan sama wal ardh, Allah ciptakan langit dan bumi. Ketika itu langit ini bersombong kepada bumi. Apa kata langit? Wahai bumi, di tempatku, kata langit, cuma ada orang-orang yang berbakti kepada Allah. Di langit ini cuma ada orang-orang yang selalu bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sepertimu wahai bumi, yang di dalam engkau itu ada usat, ada ahli maksiat, dan juga ada ibad, ahli ibadah. Di tempat kamu itu tercampur, ada yang ahli maksiat, ada yang ahli ibadah. Berbeda kata langit denganku. Kan di tempat kau ini, kata langit, hanya ada orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu bumi bersedih kena ucapan langit. Namun setelah beberapa saat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan orang yang paling mulia. Allah melahirkan baginda Nabi kita di permukaan bumi. Ketika itu bumi berbangga. Apa kata bumi? Wahai langit, sekarang ini makhluk yang paling Allah Ta'ala cintai, makhluk yang paling Allah Ta'ala muliakan, sekarang ini wahai langit, terlahir di bumi, terlahir di tempatku, kata bumi. Ketika itu bumi berbangga, bumi berbahagia, karena orang tersebut lahirnya di bumi, bukan lahir di langit.
Lalu ketika mendengar perkataan bumi, langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gembirakanlah aku dengan naiknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempatku walau marratan wahidah, sekalipun cuma satu kali. Lalu langit berdoa, ya Rabb, gembirakanlah kami di langit ini dengan kenaikan kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun cuma satu kali. Langit berdoa kepada Allah, tidak henti-hentinya langit berdoa, minta kepada Allah agar apa? Agar Rasulullah itu naik ke atas langit. Padahal jaraknya itu sangat jauh, sangat di luar akal logika kita. Antara langit pertama saja jauhnya itu luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan jauhnya langit pertama dengan bumi ini jauhnya 500 tahun perjalanan cahaya. Saking jauhnya. Dan saat inilah kata langit Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Lalu kata Syekh Salam Al-Ajami, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya langit dengan Allah Isra wal Mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke langit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di ayat tersebut Allah nyatakan, Allah tegaskan, maha suci orang yang telah mengisrakan hambanya di malam hari yang Allah beri berkahi di sekitarnya, untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala itu maha mendengar dan juga maha melihat. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini sebenarnya itu bukan untuk Rasulullah. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini pada hakikatnya bukan untuk Rasulullah. Rasulullah itu bukan orang yang pertama kali tahu langit, tahu Sidratul Muntaha, tahu Lauhul Mahfuz. Beliau itu tahu semuanya itu sebelum adanya mereka. Jadi pada hakikatnya Rasulullah itu Isra wal Mi'raj cuma flashback saja. Beliau itu bukan awal tahu, tapi beliau itu cuma sekedar mengulang kembali penglihatan beliau atau pengetahuan beliau. Kenapa bisa demikian? Di dalam maulid yang sering kita baca, Simtud Durar karang Al-Habib Ali Suhaibul Maulid, di sana dikatakan sebuah hadis daripada Jabir. Jabir pernah berkata, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Jabir bertanya, ya Rasulullah, kabarkan olehmu akan aku tentang awal sesuatu yang Tuhan ciptakan. Apa jawab Rasulullah? Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Apa jawab Rasulullah? Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebelum segala sesuatu adalah nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi, daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu ada, Rasulullah sudah tahu semuanya. Karena semuanya itu tercipta malah daripada nurnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan ayat-ayat kami. Sebenarnya makna tersebut bukan untuk Rasulullah, namun untuk kita selaku umatnya. Karena Rasulullah tahu sebelum itu terjadi semua. Ini luar biasanya baginda Nabi kita. Jadi awal segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah pada nur baginda Nabi kita. Dan dari sanalah tercipta alam semesta, terciptanya langit, Lauhul Mahfuz, Ara, Sidratul Muntaha dan lain sebagainya. Semua tercipta daripada nur baginda Nabi kita. Jadi mungkinkah Nabi kita tidak mengetahui sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, kuntu kanzan makhfiyan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Aku ini, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'raf.
Aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah pembenaran yang tersembunyi dan aku ingin dikenali. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Allah ciptakan makhluk liya'rifuni, untuk mengenalku. Fabi arafuni, maka dengankulah mereka bisa mengenalku. Uniknya ketika hadis qudsi ini dibacakan, Al-Habib Ali Sahibul Maulid malah berkata, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Sontak para muridnya bingung. Wahai Al-Habib Ali Sahibul Maulid, kenapa engkau mengatakan demikian? Kenapa ketika diucapkan hadis qudsi kuntu kanzan makhfiyan ila akhirih, kenapa engkau segera mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Semua muridnya bingung karena di ayat tersebut tidak ada menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa Al-Habib Ali Sahibul Maulid beliau itu malah mengucapkan salawat? Apa jawab beliau ketika ditanya murid beliau? Kata beliau, tahukah kalian fabi arafuni? Fabi, dalam kalimat fabi ini kalau kita hitung secara ikdul jumalnya, kalau hisabul jumal daripada fabi ini jumlahnya 92, dan kalau 92 itu kita tulisan huruf hijaiyah ialah terkuntuk dari mim ha mim da. Kalau 92 ini kita tulis huruf hijaiyah, maka terbentuklah 4 huruf mim ha mim da, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Habib Ali Sahibul Maulid ketika mengatakan babi arafuni sallallahu alaihi wasallam, itulah kita tidak akan pernah bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babi arafuni, cuma denganku, kata Allah, kalian mengenalku. Maksud tersebut cuma dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian baru bisa makrifat kepadaku, kalian bisa wusul kepadaku, cuma lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Abdul Salam bin Masis, beliau pernah membuat salawat beliau. Di antara dalam kutipan salawat beliau, ya Sayyidi ya Rasulullah anta babullah walam yakun lahu babun ghairuk. Kata Syekh Abdul Salam bin Masis, beliau itu diwafatkan pada 626 Hijriah di kota Maroko. Kata beliau, ya Sayyidi ya Rasulullah anta babullah, engkau itu adalah pintunya Allah, walam yakun lahu babun ghairuk, dan tidak akan ada pintu selain daripada pintu engkau untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil seseorang itu bisa wusul tanpa lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya beliau anta babullah, engkau itulah cuma pintunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam momen Isra wal Mi'raj ini perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan salawat itulah yang bisa mengusulkan kita kepada Allah. Bahkan semakin kita bersalawat kepada Rasulullah, maka akan semakin dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ingat, yang perlu kita tanamkan, ingat petuahnya Abah Guru Sekumpul. Apa kata beliau? Bagi orang yang alim, jangan pernah menjadi hambanya ilmu. Bagi orang yang ahli ibadah, jangan pernah menjadi hambanya ibadah. Namun apa kata Abah Guru Sekumpul? Maka jadilah kalian itu hamba-hambanya Allah, bukan hambanya ilmu, bukan hambanya ibadah, namun hendaklah kita menjadi hambanya Allah. Karena ilmunya kita, ibadahnya kita, semuanya tidak lepas daripada taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa demikian. Kalau kita mengingat demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan sifat ujub kita, sifat takabbur kita, sifat bangga kita dengan amaliyah kita, dan inilah jalan yang mendapatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga dengan acara Isra wal Mi'raj di majelis kita ini dan juga haul Abah Guru Sekumpul, Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan para aulia-aulia Allah. Allah berikan kita kemudahan dalam kehidupan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah matikan kita dalam husnul khatimah, dan di akhirat nanti berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril Fatihah.